Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam program I5, Immanuel 5 Minutes. Terlebih dahulu, terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejak hari Minggu kemarin, kita membaca firman Tuhan dari kitab Yoel, di mana Tuhan mengutus nabinya yang bernama Yoel untuk menyampaikan kehendaknya kepada umat Israel. Tuhan memakai hamba belalang untuk menunjukkan bentuk teguran dan bentuk hukuman Tuhan bagi umat Israel yang telah menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Pada zaman Yoel ini bermacam-macam belalang menyerbu umat Israel. Belalang pengerit, belalang pindahan, belalang pelompat, dan belalang pelahap. Dan tidak menyisakan satupun tanaman di dataran Palestina. Hama belalang menimpa seluruh negeri sehingga tumbuh-tumbuhan rusak karena serangan hama ini. Ini menjadi bencana nasional yang sangat parah dan menimpa seluruh umat Israel. Yoel mengingatkan bahwa serangan belalang ini merupakan hukuman Tuhan sebagai dampak dari dosa-dosa yang diperbuat oleh umat Israel. Yoel pun mengingatkan agar umat senantiasa mau kembali kepada Tuhan, sebab kalau tidak akan datang hari Tuhan, hari di mana Tuhan mendatangkan penghukuman yang jauh lebih berat. Itu sebabnya Yoel terkenal sebagai Nabi Hari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika ditimpa bencana hama belalang saja sudah mendatangkan penderitaan dan kengerian yang teramat dahsyat, apalagi jika hari Tuhan yang sesungguhnya itu datang, pasti akan jauh lebih dahsyat lagi. Bagi orang percaya yang setia dan taat kepada Tuhan, maka hari Tuhan itu akan menjadi hari yang penuh dengan sukacita dan hari yang didambakan, hari kelepasan. Tetapi bagi orang yang hidupnya penuh dengan dosa, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, maka hari Tuhan akan menjadi malapetaka. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada jalan lain selain pengharapan satu-satunya dengan mengambil sikap untuk bertobat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa itu bertobat? Bertobat artinya berubah arah perjalanan atau arah tujuan dari perjalanan hidup yang biasanya berjalan mengarah kepada dosa dan kejahatan. Kali ini berbalik untuk meninggalkan kejahatan dan dosa, kemudian berjalan ke arah kehendak Tuhan. Karena itu secara umum pertobatan selalu mempunyai arti berbalik dari segala kegelapan hidup kepada terang Tuhan yang membawa keselamatan. Dalam perikop ini kita bisa melihat bahwa sejak ayatnya yang ke-12 pasal 2 sampai pasal kedua ayat 17, maka kita akan mendapatkan ada momentum yang tepat bagi umat Israel untuk mengintrospeksi diri dan mengambil sikap untuk bertobat. Ada 4 fase atau ada 4 tahapan atau katakanlah ada 4 kata kunci bagi umat Israel yang kita menarik untuk kita perhatikan sebagai bagian dari pertobatan. Yang pertama adalah harus bertobat sekarang juga. Ayatnya yang ke-12. Sekalipun umat Tuhan berulang kali tidak taat dan pantas dihukum, Tuhan menyediakan anugerahnya bagi mereka yang mau bertobat. Namun harus segera mungkin, jangan menunda-nunda. Selagi masih ada waktu dan selagi masih ada kesempatan, maka umat harus bertobat saat ini juga, sekarang juga. Yang kedua dikatakan masih di ayat 12, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Tuhan tidak mengendaki pertobatan yang setengah-setengah, yang tanggung, yang tidak sebulat hati. Karena itu dikatakan di dalam Mazmur 51 ayat 19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Artinya umat diminta mengoyakkan hati, bukan saja mengoyakkan baju atau jubahnya, hati yang penuh sungguh-sungguh, sebulat hati
untuk berbalik kepada Tuhan. Yang ketiga, sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke-15, adakanlah puasa yang kudus. Puasa yang kudus artinya dari tujuan diadakannya puasa raya ini adalah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bertobat. Puasa menjadi sarana bagi umat Tuhan untuk menahan diri dari hasrat dan nafsu pribadi dan mengingat Tuhan serta sesama. Dengan begitu mereka mengarahkan fokus hidup kepada Tuhan dan bukan kepada diri sendiri. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan tema kita, bertobat adalah bagaimana dilakukan pertobatan itu bukan saja sebagai langkah pribadi, tetapi juga sebagai langkah komunal, kolektif, bukan saja urusan orang per orang, tetapi juga sebagai suatu bangsa di hadapan Tuhan. Tuhan ingin agar orang Israel melakukan pertobatan seluruh bangsa berkaitan erat dengan pertobatan pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masih hidup dalam pandemi COVID-19. Kita melihat meskipun kita sehat, meskipun kita beriman, meskipun kita tidak terkena penyakit ini, tapi ada istilah OTG, ada juga istilah kita menjaga kesehatan bagi orang lain. Kita miris melihat mereka yang hidup seenaknya tanpa memenuhi aturan sehingga bisa menularkan atau tertular dari yang lain. Kita rindu bangsa dan negara ini segera keluar dari pandemi COVID-19. Dan karena itu diperlukan kerjasama komunal. Dalam bacaan kita bukan saja orang tua tapi anak-anak. Bukan saja orang sebagai jemaat awam tapi juga para imam diminta untuk melakukan pertobatan. Saya memahaminya seluruh kalangan masyarakat, baik kita dan orang-orang lain, baik pemerintah atau masyarakat, harus bersatu padu sebagai satu bangsa dan sebagai satu warga dunia, sehingga pandemi ini dihadapi bersama dan boleh segera berakhir. Dalam urusan beriman pada Tuhan, pertobatan juga menjadi langkah satu komunal, satu persekutuan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Selamat malam, selamat istirahat. Amin.